Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kondisi puasa? Lancar, Bu? Lebih baik nggak kira-kira dibandingin tahun lalu puasa kita tahun ini? Insya Allah. Udah berapa juz, Bu? Sampai juz berapa nih? Atau udah belum beli baju baru? Ya, jadi hari ini coba kita mengkaji, membahas terkait dengan Ramadan. Bagaimana dengan hadirnya Ramadan kita bisa menggapai, kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu ingin, berkeinginan punya cinta dan dicintai. Karena sejatinya cinta ini menjadikan seseorang menjadi berharga, menjadi bernilai. Dan ketika dia berharga dan bernilai, maka timbul motivasi. Nah, motivasi inilah yang nantinya akan mendorong seseorang untuk giat, sungguh-sungguh, maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta menjadi hal penting buat kita semua. Bahkan tidak ada satupun manusia yang tidak ingin punya atau dicintai oleh orang lain. Semua orang ingin. Dan berapa banyak orang ketika dicintai orang lain, perasaannya begitu senang, begitu gembira. Padahal dia dicintai oleh manusia yang sama-sama rendah, sama-sama lemah. Jadi manusia sifatnya lemah, dicintai oleh yang lemah, kita sudah senang sedemikian rupa. Ini Allah Sang Khalik, pemilik langit dan bumi, dan segala isinya, mencintai kita. Perasaan kita gimana kira-kira, Bu? Senangnya lebih dibandingkan senang disenangi orang lain atau gimana kira-kira? Harusnya kadar senangnya kita, gembiranya kita, jauh lebih tinggi. Karena ini Sang Khalik yang mencintai kita. Yang punya langit dan bumi yang cintai kita. Maka seyogianya kita pahami tidak ada tujuan yang paling penting dalam kehidupan ini kecuali menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau coba kita lihat Ramadan, tanpa kita sadar ternyata dihadirkan oleh Allah buat kita, itu ternyata bukti Allah cinta kepada kita. Pernah disadari nggak kira-kira, Bu? Sekian tahun kita bertemu dengan Ramadan, sekian kali bertemu dengan Ramadan, ternyata itu secara esensi itu karena Allah cinta kepada kita. Pernah disadari nggak kira-kira, Bu? Karena apa? Di Ramadan itu banyak kemuliaan, banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak ibadah-ibadah ditinggikan oleh Allah kadarnya. Karena Allah cinta kepada hambanya. Tapi banyak di antara kita nggak sadar. Dihadirkan Ramadan itu untuk kita semua agar mendapat cintanya Allah. Dan Allah cinta kepada kita. Yang sering ada dalam benak kita ketika Ramadan hadir itu, belum mulai Ramadan yang dipikir udah lebarannya. Gitu. Ini persiapannya gimana nih lebaran gitu. Dan Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Maka pantas kalau Ramadan berkali-kali kita hampiri, datang kepada kita, kita jalankan Ramadan, mayoritas di antara kita tidak mendapatkan cintanya Allah. Maka benar sekali sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celakalah seorang hamba kalau Ramadan datang kepadanya, lalu Ramadan meninggalkannya, tidak terampuni dosanya. Celakalah seorang hamba ketika Ramadan datang lalu meninggalkannya, tidak menjadikan dia mendapatkan cintanya Allah. Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba, Ramadan datang berkali-kali, tidak mendapatkan cintanya Allah. Maka coba pelan-pelan kita ulas, kita kaji bagaimana nanti caranya mendapatkan cinta Allah di bulan suci Ramadan ini. Sebelum sampai ke sana, coba kita melihat dulu, apa sih esensi dari cinta itu? Rahmat, cinta, hab itu apa sih maknanya? Tentu kalau bicara masalah cinta, banyak hal. Ada cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah. Kalau secara tingkatan, secara makom, cinta kita yang paling tinggi kepada siapa kira-kira? Kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah kira-kira? Kepada jauh. Cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah? Ternyata tingkatan cinta yang paling tinggi itu cinta kita kepada Allah.
Maka kata para ulama, sejatinya cinta itu adalah realisasi dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi cinta itu secara esensi merupakan realisasi dari ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah kita bayangkan nggak itu kalimat yang pernah kita ucapkan atau mungkin sering kita ucapkan, ternyata itu kalimat cinta. Pernah kebayang nggak, Bu? Itu kita mengikrarkan diri kalau kita cinta kepada Allah. Bagaimana buktinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya apa? Ilah-ilah lain dibuang jauh-jauh. Dia hanya jadikan Allah sebagai ilahnya. Maka konsekuensi kalau dia jadikan Allah sebagai ilahnya, dia hanya cinta kepada Allah, maka konsekuensinya dia tidak boleh mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, atau berselingkuh kepada selain Allah. Maka ini kalimat-kalimat cinta. Maka diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau aku cinta kepada Allah, maka aku pun akan cinta kepada Rasul. Dengan cara apa? Ittiba kepadanya, berkutuah kepadanya, mencontoh kepadanya. Nah, jadi ternyata cinta itu di level yang paling tinggi merupakan realisasi dan cerminan dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak ada musibah, tidak ada bencana yang paling besar bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, kecuali ketika diberikan usia dan kehidupan dalam hidup ini, dia mencintai selain Allah. Tidak ada musibah, bencana, malapetaka yang paling besar bagi seorang manusia, seorang hamba, kecuali ketika diberikan umur dan hidup oleh Allah di dunia, dia mencintai selain Allah. Kalau ada orang mencintai selain Allah, merugi dia. Atau ada orang mencintai orang lain atau apa lain selain Allah, sama kadar cintanya dengan dia mencintai Allah, maka celaka orang-orang tersebut. Maka bencana, musibah yang paling besar kalau ada manusia mencintai selain Allah. Maka kata para ulama, kalau kita cinta kepada selain Allah, maka jangan berlebihan gitu. Kepada selain Allah jangan berlebihan. Bahkan kalau kata orang umum, cinta kepada apa saja jangan berlebihan. Secara umum gitu ya. Kalau kita dengar di masyarakat orang bicara tuh, kalau cinta sesuatu jangan berlebihan. Karena apa? Karena bisa jadi yang hari ini kita cintai, kemudian hari bisa menjadi sesuatu yang kita benci. Atau sebaliknya yang hari ini kita benci, bisa jadi besok menjadi yang kita cintai. Maka mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, bisa jadi yang hari ini teman setia, besok menjadilah lawan. Atau hari ini jadi teman lawan, besok menjadi teman setia. Jadi mencintai sesuatu tidak boleh berlebihan. Nah pertanyaan sekarang, boleh nggak kita cinta kepada Allah berlebihan? Boleh nggak? Kalau kata orang ini cinta kepada apa saja, nggak boleh berlebihan. Karena perasaan itu naik turun. Hari ini kita cinta, besok kita benci. Hari ini senang, besok tidak senang. Hari ini teman, besok jadi lawan. Maka nggak boleh berlebihan mencintai sesuatu itu. Nah pertanyaannya, boleh nggak mencintai Allah berlebihan? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Jangan ragu-ragu. Boleh nggak mencintai sesuatu itu, mencintai Allah itu berlebihan? Boleh nggak? Ternyata kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan pengajaran Rasulullah, boleh. Dalam Al-Quran disebutkan as-saddu hubbalillah. Bagaimana kondisi orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah begitu besar. Begitu besar. Jadi cinta kepada Allah boleh berlebihan, selain Allah tidak boleh berlebihan. Jadi cinta kepada Allah harus supaya mungkin maksimal mungkin, seoptimal mungkin kita cinta kepada Allah sebesar-besarnya. Tapi cinta kepada selain Allah kadarnya ya secukupnya saja. Karena tidak ada kemurkaan Allah yang paling besar
kecuali kalau ada seorang hamba mencintai apa saja selain Allah, lebih dia cintai daripada dirinya. Tidak ada kemurkaan Allah yang paling besar kecuali melihat seorang hamba mencintai sesuatu selain Allah, lebih dia cintai dibandingkan Allah. Maka ketika bicara masalah cinta, cinta itu harus diucapkan. Perlu nggak diucapkan cinta, Bu? Kalau kita suka sesuatu, senang sesuatu, harus diucapkan atau enggak kira-kira? Ternyata sunnahnya itu mesti dilafazkan, mesti diutarakan, mesti disampaikan. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenal nggak engkau dengan si fulan?" Kata Rasulullah, "Ya, aku kenal dengan si fulan." "Kenapa?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku sangat suka dan cinta kepadanya." Sahabat laki-laki dengan sahabat laki-laki, mungkin karena perangainya, akhlaknya, ini orang bilang ke Rasulullah dia cinta kepada sahabat yang lain. Lalu kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah pernah mengutarakan kepadanya?" Lalu kata dia, "Belum ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Temui beliau, katakan engkau cinta kepadanya." Jadi kalau kita punya perasaan cinta itu disunnahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk sampaikan, utarakan. Maka orang ini pun datang menghampiri sahabat yang lain lalu berkata, "Anna uhubbika fillah." Saya cinta kepada Anda karena Allah. Kita pun demikian. Kalau kita cinta sesuatu, senang sesuatu, utarakan, ucapkan, lafazkan. Maka benar ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hukumnya wajib. Kalau dia merasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada kewajiban yang paling besar bagi orang-orang beriman ketika dia mengaku beriman kecuali ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Lantaran kalimat inilah Allah ciptakan langit dan bumi. Lantaran kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Atas dasar kalimat ini pula lah Allah ciptakan dosa dan pahala. Maka celaka kalau seorang hamba mengaku dirinya beriman, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lalu memperjuangkannya. Maka coba kita lihat pelan-pelan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semua terkait dengan cinta kita kepada Allah. Di dalam satu ayatnya Allah menceritakan begini. Nanti ada di antara manusia yang dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Nanti buka dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 165. Ada di antara manusia yang dia cinta kepada selain Allah sama persis dengan kecintaan dia kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman itu, tetapi orang-orang beriman itu dan orang-orang beriman itu kecintaan dia kepada Allah begitu besar. Benar ya? Benar ya? Coba dibuka deh, dibaca. والذين آمنوا وشدوا بالله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya. Jadi nanti ada di antara manusia yang mereka cinta kepada selain Allah sama cintanya seperti kita cinta kepada Allah, gitu. Tapi orang-orang beriman, walladzina amanu asaddu hubbalillah.
Tapi orang-orang beriman tuh begitu besar cintanya kepada Allah. Perhatikan. Kata Allah, nanti ada orang-orang di antara manusia itu yang dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Kira-kira ada nggak sekarang seperti itu, Bu? Banyak. Dia cinta kepada selain Allah sama seperti kedudukan dia cinta kepada Allah. Ada nggak begitu? Kita bukan termasuk. Jangan-jangan gitu. Kan dia menempatkan selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, cinta kepada rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, bisnisnya. Sama kedudukannya seperti dia cinta kepada Allah. Bahkan kita sangat khawatir jangan-jangan malah kedudukan cinta kita kepada selain Allah lebih tinggi sedikit dibandingkan cinta kita kepada Allah. Coba kita ukur misalkan kita punya waktu sehari 24 jam. Selama 24 jam sehari itu, berapa jam yang kita gunakan untuk mengurus rumah tangga kita, keluarga kita, anak istri kita. Dan berapa jam yang kita pergunakan untuk Allah. Coba. Kalau ditimbang-timbang kita masuk kategori ini nggak kira-kira? Dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia mencintai Allah. Sama nggak kira-kira? 24 jam sehari kita urus rumah tangga kita nih, ngurus anak, istri, suami, rumah tangga, masak, bersih-bersih semuanya. Dengan berapa jam yang kita alokasikan untuk Allah? Banyak mana kira-kira, Bu? Jangan-jangan mungkin sebagian porsi jam kita banyak untuk rumah tangga. Allahnya terlupa. Nah kalau begitu kedudukannya nggak begini lagi, nggak setara. Dia tidak mencintai selain Allah sama seperti dia mencintai Allah. Bisa jadi cinta dia kepada selain Allah lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Allah. Tapi dia itu ditegaskan, sedangkan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang beriman itu kedudukannya, kadarnya, cintanya kepada Allah asaddu hubbalillah, begitu besar, sangat besar. Nah, di sambungan ayatnya itu diteruskan, andai orang-orang yang zalim itu tahu, mengerti dan paham. Jadi Allah berikan isyarat kepada kita, kalau kita mencintai kepada selain Allah lebih tinggi atau sama dibandingkan cinta kita kepada Allah, termasuk kategori orang-orang yang zalim. Andai kata mereka tahu kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu dan azabnya begitu besar, begitu pedih, maka pasti mereka akan menyesal. Gitu kan ya? Artinya kan? Ini arahan dari Allah kepada kita bagaimana mencintai Allah yang benar. Jadi disamakan saja sudah menjadikan kita kelompok orang-orang yang zalim. Apalagi cinta kita lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada Allah. Maka ini pegangan buat kita semua, jangan sampai kita mencintai apa saja selain Allah lebih tinggi dibandingkan kita cinta kepada Allah. Dulu Umar bin Khattab aja pernah menghadap Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, saksikan aku mencintaimu ya Rasulullah di atas segala-galanya kecuali setelah aku mencintai diriku sendiri. Jadi Umar berkata, aku cinta kepadamu ya Rasul, tapi yang pertama aku cinta pada diriku sendiri, baru setelah itu engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau begitu pernyataanmu engkau belum beriman. Katakan aku mencintaimu ya Rasulullah di atas segala-galanya, termasuk kepada diriku sendiri. Jadi kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Jadi paradigma hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Itu sekedar titipan, sebagai perantara, sebagai alat agar cinta kita kepada Allah makin kuat. Bukan sebaliknya diberikan berbagai macam nikmat, makin berpaling cinta kita dari Allah. Karena berapa banyak hari ini orang diberikan nikmat, bukan dia syukuri agar dia dekat kepada Allah, tapi sebaliknya dengan nikmat-nikmat itu makin dia jauh dari Allah. Maka ini yang harus coba pelan-pelan kita paham.